Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Andreasa. Melanjuti video pertama tadi. Selanjutnya, ini ada video kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan dari asesor, yang mana pertanyaan adalah bagaimana langkah pemeriksaan 6 bulan dan 12 bulan untuk APAR sesuai Permenaker 04 tahun 1980. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pemeriksaan APAR yang berdurasi 6 bulan. Pemeriksaan jangka 6 bulan seperti tersebut dalam pasal 11 ayat 1 meliputi beberapa hal. Yang pertama, berisi atau tidaknya tabung. Itu yang perlu kita cek. Berkurang atau tidaknya tekanan yang ada di dalam tabung. Terus rusak atau tidaknya segi pengaman, ketrek atau tabung bertekanan dan mekanik menembus segel. Jadi segelnya masih utuh. Ada pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan lagi yaitu bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat, termasuk handle dan label harus selalu dalam keadaan baik. Itu yang keduanya. Terus yang ketiga, mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh rusak atau menunjuk tanda yang rusak. Berarti masih dalam keadaan utuh seperti itu. Terus yang keempat, poin 4, untuk alat pemadam api ringan yang yaitu cairan atau asam soda, diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium berkarbonat dan asam keras di luar tabung. Apabila reaksinya cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat dipasang kembali. Aparat tersebut dapat dipasang kembali dan digunakan kembali seperti itu. Poin 5, untuk alat pemadam api ringan APAR jenis busa diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium berkarbonat juga dan aluminium sulfat di luar tabung. Apabila cukup kuat, maka alat pemadam api tersebut dapat dipasang kembali seperti itu. Terus yang keenam, poin keenam, untuk alat pemadam api ringan APAR hidrokarbon berhalogen kecuali jenis yang tetralorida diperiksa dengan cara menimbang. Jadi tabung itu ditimbang. Jika beratnya sesuai dengan aslinya, maka itu masih dalam keadaan bagus. Tapi jika sudah tidak sesuai dengan berat aslinya, berarti itu sudah tidak dalam keadaan bagus. Itu yang untuk pemeriksaan jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pemeriksaan dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk alat pemadam api jenis cairan dan busa, dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala. Jadi tutup kepalanya itu dibuka secara hati-hati tentunya. Dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak. Jangan sampai mereng ataupun terbaling, apalagi terjungkit gitu, terbalik. Kemudian yang diteliti adalah yang pertama, isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang telah ditentukan. Terus selanjutnya, pipa dilepas, isi yang berada di dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat ataupun buntu. Gitu. Yang ketiga, bulir tutup kepala tidak boleh cacat ataupun rusak, dan saluran penyemprotan tidak boleh tersumbat, tidak boleh buntu juga. Terus yang poin keempat, peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas. Terus mempunyai rusuk atau sisi yang tajam, dan bak gasket atau packing harus masih dalam keadaan baik.
Terus poin kelima, bagian gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan baik juga. Selanjutnya yang keenam, bagian dalam alat pemadam api tidak boleh berlubang, tidak boleh berlubang atau cacat karena karat, seperti itu. Terus yang poin ketujuh, untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya harus dalam keadaan baik. Dan poin yang kedelapan, untuk jenis cairan busa dalam tabung yang tabung harus masih dilek dengan baik, seperti itu. Poin ke-9-nya, lapisan pelindung dan tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik. Terus poin terakhir, tabung gas bertekanan harus berisi penuh sesuai dengan kapasitasnya. Terus saya ingin menjelaskan untuk alat pemadam api jenis hidrokarbon berhalogen yang dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara berhati-hati seperti tadi. Terus dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri, tetap dalam posisi berdiri. Kemudian diteliti menurut ketentuannya, yaitu yang pertama, isi tabung harus diisi dengan berat yang telah ditentukan, tidak boleh lebih ataupun berkurang. Dua, pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringannya tidak boleh tersumbat ataupun buntu, biar agar lancar gitu. Yang ketiga, ulir tutup ke kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh tersumbat juga, sama seperti hal yang tadi. Baik, yang keempat, peralatan yang bergerak tidak boleh rusak juga, harus dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan luas. Penekanan harus dalam keadaan yang baik. Terus yang kelima, gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik. Yang keenam, lapisan pelindung dari tabung gas harus dalam keadaan baik juga. Yang ketujuh, tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya, seperti itu. Terus selanjutnya saya ingin menjelaskan apar yang keempat, yaitu apar berjenis dry-chemical yang dilakukan pemeriksaan dengan apar sebelumnya, yaitu membuka tutup kepala dengan secara berhati-hati dan dijaga supaya tabung dalam keadaan posisi berdiri juga, dan kemudian diteliti yang ketentuannya, yaitu yang pertama, isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan dan tepung kering dalam keadaan tercurah bebas, tidak berbutir-butir, jadi tepungnya tidak basah, seperti itu. Dua, ulir tutup kepalanya tidak boleh rusak juga dan saluran keluar tidak boleh buntu atau tersumbat, karena itu akan menghambat keluarnya tepung yang ada di dalam tabung. Yang ketiga, peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk dan sisi yang tajam. Yang keempat, gelang penutup kepala harus dalam keadaan baik juga. Terus yang kelima, bagian dalam dan tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat karena karat. Yang keenam, lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan yang baik juga. Yang terakhir, 7, tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya. Diperiksa dengan cara ditimbang. Terus selanjutnya saya ingin menjelaskan apar yang kelima, apar terakhir, yaitu untuk pemadam api jenis pompa tangan, yang dinamakan juga dengan karbon tetrasiorida. Yang harus diperiksa itu adalah ada dua. Yang pertama, peralatan pompa harus diteliti
untuk memastikan bahwa pompa tersebut dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, yang terakhir, tuas pompa hendaklah dikembalikan lagi pada kedudukan terkunci sebagaimana semulanya. Baik, itulah 5 apar yang telah saya jelaskan bagaimana cara untuk memeriksanya. Yang pertama tadi pemeriksaannya ada 2 cara, ada 2 durasi waktu, yang per 6 bulan ataupun per 12 bulan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.